Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Veriska Rivin Margareva, mahasiswa dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supra Unmalang dengan prodi D3 Keperawatan. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang digitalisasi kesehatan dan dampaknya di bidang fisioterapi. Tujuan presentasi saya adalah yang pertama, menjelaskan bagaimana digitalisasi mempengaruhi pelayanan fisioterapi. Selanjutnya, yang kedua, memberi contoh nyata penerapan teknologi dalam rehabilitasi pasien. Selanjutnya, yang ketiga, menggugah kesadaran bahwa kita sebagai tenaga kesehatan harus siap menghadapi era digital. Yang pertama, ada konsep digitalisasi kesehatan. Apa itu digitalisasi kesehatan? Yaitu penggunaan alat atau platform digital untuk diagnosis, terapi, dan monitoring. Dulu semuanya manual, catatan kertas, terapi tatap muka, pengukurannya manual. Nah, sekarang rekam medis pun sudah elektronik ya. Seperti telemedicine, wearable, bahkan AI itu bisa untuk diagnosis. Contohnya pasien stroke harus datang ke rumah setiap minggu. Itu dulu. Kalau sekarang, pasien bisa latihan via aplikasi di rumah dan datanya otomatis tercatat di sistem. Selanjutnya yang kedua, ada penerapan digitalisasi fisioterapi. Nah, ada telerehabilitation, yaitu seperti contoh pasien pasca stroke atau cedera olahraga bisa melakukan latihan fisioterapi melalui video call. Selanjutnya ada fisioterapi bisa memberi instruksi, mengoreksi gerakan, bahkan menilai perkembangan tanpa tatap muka langsung. Selanjutnya ada wearable device, contoh sensor gerakan untuk lutut atau pergelangan kaki. Membantu fisioterapis menilai range of motion, keseimbangan, dan postur pasien. Data bisa direkam otomatis, memudahkan evaluasi progres pasien. Selanjutnya ada artificial intelligence. Selanjutnya ada AI dan big data. AI bisa menganalisis pola pergerakan pasien. Contoh, pasien osteoartritis. AI bisa mendeteksi perubahan kecil pada pola berjalannya, sehingga terapi bisa disesuaikan. Selanjutnya ada big data pasien. Kan tadi ada AI dan big data pasien. Nah, ini yang big data pasien. Itu bisa membantu menentukan program rehabilitasi yang paling efektif. Selanjutnya ada rekam medis elektronik atau EMR. Semua riwayat terapi, catatan medis, hasil evaluasi itu bisa tersimpan rapi dan cepat diakses kapanpun. Nah, seperti dulu itu kan di buku ya, jadi kita harus mencari nama dan nomor rekam medisnya. Dan bisa mengurangi resiko kesalahan catatan manual. Selanjutnya ada studi kasus nyata. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi telemedicine di Indonesia, yaitu banyak pasien fisioterapi tetap bisa melanjutkan rehabilitasi di rumah melalui via aplikasi seperti Halodoc, Halodokter, Klik Dokter. Nah, itu hasilnya nyata. 75% pasien itu lebih puas karena akses mudah. 60% biaya transportasi itu bisa diakomodasi, bisa dibilang hemat ya. 40%-nya itu waktu tunggu konsultasinya itu berkurang. Tidak seperti waktu itu kita harus ngantri di rumah sakit. Seperti contohnya, ini contoh konkret fisioterapi ya. Pasien stroke melakukan latihan tangan sederhana melalui via aplikasi.
Fisioterapisnya memantau lewat kamera dan sensor. Contoh kedua, pasien cedera waktu olahraga, memakai wearable untuk memantau lutut dan pergelangan kaki. Hasilnya itu langsung masuk ke aplikasi yang bisa diakses fisioterapisnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, last, yaitu tantangan dan peluang. Peluangnya yang terakhir, last ini, yaitu tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu infrastruktur internet itu belum merata. Literasi. Yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu infrastruktur internet itu belum merata. Yang kedua, literasi digital itu sebagian pasien dan tenaga kesehatan itu masih rendah. Yang ketiga, belum semua rumah sakit itu siap dengan EMR. Selanjutnya yang keempat, regulasi keamanan data pasien masih berkembang. Nah, tadi kan ada selanjutnya peluang. Indonesia punya potensi jadi pusat teknologi kesehatan ASEAN. Yang kedua, kolaborasi universitas, industri, pemerintah untuk mengembangkan riset AI, nanoteknologi, dan wearable lokal. Pasar layanan kesehatan digital sangat besar, membuka peluang kerja baru bagi fisioterapi di bidang digital. Nah, di sini saya ada sedikit kesimpulan dari beberapa yang saya omongkan tadi. Yaitu yang pertama, digitalisasi kesehatan telah mengubah wajah fisioterapi. Yang kedua, teknologi seperti telerehabilitation, EMR, wearable, dan AI membuat layanan menjadi lebih efisiensi, akurat, dan terjangkau. Yang ketiga, pasien mendapat manfaat berupa akses lebih cepat, hemat biaya, dan monitoring berkelanjutan. Sebelum saya akhiri, di sini saya ada pesan untuk para pendengar. Nah, yang pertama, kita sebagai calon tenaga kesehatan jangan takut. Kita sebagai calon tenaga kesehatan, jangan takut dengan digitalisasi. Justru, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Yang kedua, masa depan fisioterapi adalah digital personal dan terintegrasi. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.